Halo, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Mau bahas perhitungan kimia, soal-soal perhitungan kimia tentang senyawa hidrat. Senyawa yang masih mengikat sejumlah molekul air. Ada 3 soal esai yang mau saya bahas ya. Langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, ada 3,94 gram garam hidrat kalsium klorida. Dipanaskan sehingga semua airnya menguap. Jika dari garam anhidrat tersebut tersisa sebanyak 2 gram, tentukan rumus dari garam hidrat tersebut. Oke, yang pertama harus tahu dulu kalsium klorida. Ya, jadi kan Ca2+, Cl-1. Supaya imbang kali 2 ya. CaCl2. Jadi CaCl2 hidrat artinya masih ada mengikat sejumlah, saya tulis misalnya N ya, sejumlah molekul H2O. Dipanaskan sehingga semua air menguap. Jadi kayak terpisah di sini ya, di titik ini kayak terpisah. Jadi di sini ada NH2O yang menguap, dia gas ya. Berarti kan yang bersisa adalah padatannya, si CaCl2. Ini yang namanya anhidrat, tanpa air. Paham ya? Ini hidratnya. Lalu, kita masukkan data-datanya. Hidratnya adalah 3,94 gram. Lalu, tersisa anhidratnya 2 gram. Maka pasti H2O yang menguap berapa? Ya tinggal selisih ya. 3,94 dikurang 2. Langsung aja 1,94 gram lah H2O yang menguap tadi ya. Lalu kita ubah ini, massa-massa ini menjadi mol. Ingat ya, mol sama dengan massa dibagi mR. Jadi tinggal kita cari mR dari CaCl2 dan H2O. H2O udah biasa ya, ini 2 tambah 16, 18 gram per mol. Lalu CaCl2, Ca40, Cl satunya 35,5, kalau 2 berarti 71 ya. 111 gram per mol. Oke, kalau dihitung, ini 0,01 sekitar itu ya. Ini banding 0,1 sekitar itu juga nih, 0,1. Jadi nggak harus exact ya angkanya ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan 0,01 banding 0,1 itu adalah 1 banding 10 kan? Nah, lalu bagaimana ini bisa menjawab berapa jumlah N-nya, jumlah molekul H2O-nya? Perhatikan, ini kan koefisien CaCl2 1. Koefisien H2O adalah N. Ingat kalimat utamanya ya, kalimat pentingnya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, perbandingan molnya adalah 1 banding 10. Perbandingan koefisiennya adalah 1 banding N. Kan berarti ketahuan N-nya berapa? 10. Jadi, rumus garam hidratnya adalah CaCl2 10 H2O. Masih mengikat 10 molekul H2O kalsium kloridanya. Oke, semoga paham ya. Kalau masih belum, lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah label botol senyawa, tertulis Na2CO3, natrium karbonat, kadar airnya 14,5%. Tentukan rumus garam hidrat senyawa tersebut. Ya, artinya airnya berapa? N-nya yang kayak tadi ya. Jadi kan dasarnya adalah Na2CO3 masih mengikat sejumlah air, dipanaskan, terpisah antara anhidratnya ya, ini anhidratnya, dengan
sejumlah molekul air yang menguap. Nah, ternyata dikasih tahu kadar airnya adalah 14,5%. Berarti kan total kalau persen itu berarti ini 100% kan? Maka Na2CO3-nya ya selisihnya 100 dikurang 14,5. 85,5%. Nah, anggap saja zatnya adalah 100 gram. Sehingga persen-persen ini berubah jadi gram. Nah, jadi kalau ada soal persen-persen, anggap aja 100 gram gitu. Supaya persennya itu jadi gram. Seperti soal nomor 1 tadi, kita harus bagi dengan molnya. Coba kita harus cari molnya, kita harus bagi dengan MR-nya. Ini yang langsung terhafal kan air ya. Na2CO3. Na23, kalau ada 2 berarti 46 kan? C12. 1O 16. 16 kali 3, 48. 60 tambah 46, 106. Gram per mol. Tinggal dihitung, ini saya dapat 0,8 mol. Yang di sebelah H2O-nya juga 0,8. Berarti kan bisa dibilang ini 1:1. Sama dengan perbandingan koefisiennya 1:N. Berarti berapa N? Ya, N sama dengan 1. Berarti garam hidratnya adalah Na2CO3 titik H2O karena 1 doang molekul air yang diikatnya. Oke, semoga makin paham ya. Terakhir soal nomor 3. Ada 5 gram hidrat dari tembaga 2 sulfat, CW4 ya. Dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap ya, sama ya seperti yang tadi semuanya. Setelah dipanaskan, padatan tembaga 2 sulfat yang terbentuk adalah 3,2 gram. Rumus garam hidrat tersebut adalah, kita buat persamaannya, senyawa hidrat tembaga 2 sulfat adalah CuSO4 NH2O. Dipanaskan sehingga terpisah CuSO4 yang padatan dengan sejumlah H2O yang keluar ya, gas yang menguap. Lalu CuSO4 NH2O-nya hidratnya 5 gram. CuSO4 padatannya 3,2 gram. Berarti H2O selisihnya ya, 5 kurang 3,2 itu 1,8 gram. Tinggal bagi dengan MR-nya, 18 gram per mol. Untuk CuSO4, Cu-nya dikasih 63. S32, O 16 kali 4, 64 ya. 159 ini. Dibagi 159 gram per mol. Ini dapat sekitar 0,02 mol. Yang ini jelas 0,1 mol ya. Ya, kalau kita kita kalikan dengan 100 berarti ini jadi 2:10 ya. Atau 1:5. Sedangkan koefisiennya 1:N. Maka N sama dengan 5. Jadi senyawa atau rumus garam hidratnya adalah CuSO4 5H2O. Oke, selesai ya. 3 soal tentang senyawa hidrat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.